Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, segenap jamaah salat Isya dan juga jamaah salat tarawih, yang semoga semua yang hadir ini senantiasa diberkahi, dirahmati, yang kurang sehat semoga disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai detik ini, sampai malam ini, malam yang keberapa ini? Malam ke-7, 17 Ramadan. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan Allah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di Ramadan ini. Semoga semua amalan kita dari awal Ramadan sampai malam ini, semoga semuanya itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan selalu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada umat Nabi ini, kepada kita semua, adalah nikmatul Quran. Jadi nikmat Al-Quran ini adalah nikmat terbesar, yang setelah nikmat iman, nikmat Islam, maka berikutnya adalah nikmat Al-Quran. Nah, hanya saja kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa Al-Quran ini adalah anugerah dan pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bukti bahwa Al-Quran itu pemberian yang agung dari Allah, ya Bapak Ibu buka aja tuh surat Yunus ayat 58 ya. Ada di juz 11 ya, surat Yunus ayat 58. Di sana Allah berfirman ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Jadi katakanlah wahai Nabi Muhammad, katakan kepada manusia, kepada umatmu itu, bahwasanya fadlullahi wa rahmatihi, pemberian Allah berupa Islam. Kamu dijadikan muslim atau muslimah oleh Allah, diberi nikmat Islam. Wa bi rahmatihi, dan engkau diberi rahmat Allah. Kata para ahli tafsir, rahmat ini Quran. Falyafrahu, maka hendaklah mereka itu bergembira. Jadi kita kalau sudah dijadikan muslim oleh Allah, kemudian Al-Quran ada dalam hidup kita, itu kata Allah falyafrahu, harusnya kita itu bahagia. Udah nggak ada alasan lagi bersedih hadirin sekalian. Jadi selama Islam masih ada di dalam diri kita, dan selama Al-Quran ada di tengah kehidupan kita, dan kita terus membersamai dan mengakses Quran itu, falyafrahu, kalian itu harus bahagia kata Allah. Huwa khairun mimma yajma'un, karena nikmat Islam dan Al-Quran itu khairun mimma yajma'un, itu nilainya lebih mahal kata Allah dibandingkan apa yang orang-orang kumpulkan. Bapak Ibu, orang-orang macet-macetan kalau pagi-pagi, ya itu sudah bisa dipastikan ya, ingin mencari ya sebagian dari dunia ini. Nah, tapi Allah menegaskan di ayat ini bahwa Islam, Quran itu lebih mahal dari remeh-temeh, dari serpihan dunia ini. Maka jangan sampai kita udah di dunia kesulitan dan tidak juga mengakses Al-Quran Al-Karim, kita menjauh tidak dekat dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat ini, nikmat Allah berupa Al-Quran ini? Kata para ulama, yang pertama cara kita wujud kita bersyukur kepada Allah yang telah diberi Quran oleh Allah. Yang pertama adalah al-iktsaru min tilawatihi. Jadi
kita harus banyak-banyak membaca. Jadi Quran ini jangan sampai ditaruh di rak doang. Jangan sampai Quran ini cuma semacam bacaan aja di pojok-pojok mesin gitu ya, di dalam lemari, di dalam rak buku ya. Itu jangan, itu harus kita harus membacanya. Al-iktsar min tilawatihi. Apalagi sekarang di bulan Ramadan ya, ini adalah syahrul Quran ya, maka tekanan agar kita membaca Al-Quran ya itu lebih besar lagi. Bahkan Nabi kita mencontohkan setiap malam beliau itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasti setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril akan menemani Nabi Muhammad membaca dan mentadarusi Al-Quran. Dan itu setiap malam, hadirin sekalian, sampai Al-Quran itu khatam. Makanya kebiasaan Nabi kalau Ramadan begini pasti khatam Quran minimal satu kali. Bahkan di Ramadan yang ke-9 ya, yang menjadi Ramadan terakhir ya, dalam hidup Nabi Muhammad SAW ya, itu beliau sampai khatam sambil disimak oleh malaikat Jibril, itu sampai khatam 2 kali, jadi 2 putaran, jadi 2 kali khatam Al-Quran. Nah, kita sebagai umatnya, mari saya mengajak kepada diri saya dan hadirin sekalian, ayo mari kita baca Al-Quran ini ya, terlebih di Ramadan ini, dan kalau bisa ya kita ikuti Nabi kita Muhammad, yaitu menyelesaikan membacanya dalam 1 bulan. Dan itu insya Allah tidak berat, hadirin sekalian ya, karena kan sebulan itu kan banyak, 30 hari ya. Kalau Al-Quran 30 juz berarti cukup 1 hari satu juz ya. 1 juz itu cuma 10 lembar. 10 lembar, ya udah tiap kali sholat 2 lembar, udah beres. Jangan sholat kan kita 5 kali, ya 2 lembar setiap habis sholat, 2 lembar kali 5, 10 lembar sejuz. Ya, jadi kalau kita lakukan itu dengan rutin, dengan istiqomah, insya Allah 1 hari 1 juz itu sangat amat terjangkau. Nah, yang repot kalau bacanya belum bisa. Nah ini ya, berarti yang belum bisa baca mulai sekarang belajar, berarti habis Ramadan ini ya, kuatkan tekad saya harus bisa membaca Quran supaya Ramadan tahun depan saya udah bisa ngaji, begitu ya. Dan tidak ada kata terlambat, hadirin sekalian, mau umurnya udah 50, mau kakek-kakek udah pensiun dan sebagainya, enggak ada kata terlambat ya untuk mempelajari Al-Quran ya. Dan Allah sudah menjanjikan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir, dan sungguh kami telah memudahkan Quran ini untuk dipelajari. Ada nggak yang mengambil pelajaran? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang memang belum bisa segera belajar ya, cari guru yang bagus, maka belajar kepadanya ya, atau kalau ada lembaga, datang ke lembaga itu paling nggak seminggu sekali ya, kita belajar lagi cara membaca Al-Quran yang baik dan benar ya. Baik, itu hadirin sekalian, langkah pertama kita mensyukuri Quran. Kemudian kedua, kata para ulama, hifdhuhu, dikit-dikit ya, saat baiknya Al-Quran itu dihafalkan sedikit-sedikit sesuai dengan kemampuan ya. Jadi supaya di dalam hati kita itu ada tambahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ya di dalam pikiran dan hati kita isinya cuma lagu-lagu doang, Mansur S, Bulan Bersinar Lagi, kalau Maggie Z, ya kan, Anggur Merah, itu doang hafalnya, ya kan. Kadang-kadang nanti begadang, jangan begadang, Oma Irama, kan gitu. Jadi apa yang kita ingat-ingat itu kurang berkualitas sebenarnya. Coba yang kita ingat itu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita merasa masih minim ayat-ayatnya, nanti kita hafalin dikit-dikit, sehari seayat, kan gitu. Insya Allah nggak sulit ya. Sehari seayat itu kan ringan, hadirin sekalian. Contoh nih, misalnya hari Senin, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, Sadaqallah. Udah itu aja. Gampang kan? Jangan satu ayat kan gitu. Nanti Selasa ayat kedua, gitu aja terus. Pokoknya rutin aja, sehari seayat. Itu kalau rutin, udah ada yang menghitung ya. Udah ada yang menghitung. Kalau rutin menghafal dan istiqomah sehari seayat, itu akan terhafal seluruh ayat di Quran dalam 17 tahun. Dalam 17. Jadi kalau sekarang udah pensiun umur 60, 17 tahun lagi insya Allah 77 udah hafid ya. Insya Allah ya 17 tahun ya. Kalau istiqomah sehari seayat gitu kan. Kalau sekarang saya udah 70, insya Allah 87 insya Allah.
ya kan 17 tahun kemudian. Insya Allah ya, dia berusaha aja, ya insya Allah umurnya masih ada. Bahkan bila perlu berdoa, ya Allah saya lagi menghafal ini, jangan wafatkan saya sebelum selesai semuanya. Boleh kita doa seperti itu, nggak ada salahnya. Ya kalau kemudian sedang OTW, ya kan sedang menuju itu belum kelar dan dipanggil Allah, berarti kan dipanggilnya dalam misi yang mulia, ya kan? Ya, menuju target yang luar biasa, insya Allah dicatat oleh Allah, bisa jadi dianggap udah, saya anggap dia selesai semuanya, begitu. Yang penting kita udah niat dan sudah memulai. Nah setelah membaca, menghafal, ya kata para ulama, fahmu, berusaha memahaminya. Ya, jadi apa yang dibaca, apa yang dihafal itu, ya dipelajari maknanya, ya kepada guru, ya atau siapa yang lebih paham, maka belajarlah kepada mereka, para ulama, ya agar ayat yang kita baca atau kita hafal terpahami dengan baik. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yaitu melaksanakannya sesuai, ya, semaksimal mungkin yang kita bisa. Ya, ada perintah Allah apa, kita laksanakan. Ada larangan apa dari Allah, maka kita tinggalkan. Nah inilah bentuk kita mengamalkan Al-Quranul Karim. Semoga di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini kita dimudahkan untuk semakin lebih dekat lagi dengan Quran. Semoga kita dimudahkan, ya, menjadi orang-orang yang dekat dan bersahabat dengan Quran. Demikian juga anak-anak dan cucu kita ke bawah, semoga semuanya itu menjadi orang-orang yang ahlul Quran, mencintai Al-Quran dan mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah atau kultum singkat dari saya, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.